Selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Bobi Janriko Situmorang. Saya mahasiswa Magister Hukum UKI. Nah, untuk jurusannya jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi di hukum bisnis. Oke, di sini saya akan membahas tentang dana pensiun. Nah, dana pensiun itu terbagi dari 5 jenis yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dana pensiun taspen, atau kita bisa katakan dana pensiun untuk pegawai negeri sipil. Yang kedua itu dana pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asabri, yang bisa kita kenakan diperuntukkan untuk dana pensiun kepada aparat negara, tentara maupun polisi. Yang ketiga itu dana pensiun pemberi kerja. Nah, dana pensiun pemberi kerja ini biasanya secara umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun dan lain-lain kepada salah satu pekerjanya ataupun kepada seluruh pekerjanya. Yang selanjutnya itu dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun atau bisa disebut DPLK. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini dana pensiun yang diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan yang diselenggarakan dan diperuntukkan untuk para pekerjanya ataupun para kita katakan para nasabahnya bisa jadi. Untuk selanjutnya itu dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Nah, dana pensiun taspen atau kita katakan tabungan asuransi pegawai negeri sipil. Nah, dana pensiun taspen ini diselenggarakan ataupun ditanggung jawabi oleh PT Taspen. PT Taspen sangat erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara tentunya. Dan mengurusi tentang gaji, kementerian keuangan untuk masalah pembayaran iuran dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Biasanya dana pensiun pegawai negeri sipil ini yang dilaksanakan oleh Taspen itu diberikan dalam bentuk iuran, dalam bentuk bertahap bulanan. Nah, untuk itu pemotongannya sendiri itu dilakukan pemotongan dari gaji pegawai negeri tersebut. Jadi untuk pemotongannya itu dilakukan tiap bulan, dilakukan oleh PT Taspen dari gaji pegawai negeri sipil tersebut. Nah, apabila ada kekurangan dari pemotongan tersebut, maka PT Taspen akan mengusulkan anggaran belanja negara untuk memenuhi hal tersebut. Saat ini pemerintah hanya menganut sistem pay as you go. Jadi tiap tahun menganggarkan untuk memanfaatkan pensiun. Hal ini berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja atau funded, di mana untuk membayar dipisahkan atau dicadangkan dana pensiunnya. Jadi di sini PT Taspen ini pemerintah hanya membayarkan langsung, tidak ada penyimpanan dan dana cadangan untuk dana pensiun ini. Oke, selanjutnya dana pensiun yang diselenggarakan oleh Asabri. Kita katakan Asabri. Apa itu Asabri? Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, Asabri hanya melaksanakan dana pensiun untuk beberapa instansi saja tentunya, seperti TNI, Polri, Kementerian Pertahanan. Nah, jenis-jenis dana pensiun Asabri tentunya juga tidak sedikit. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu santunan asuransi. Santunan asuransi ini bisa dikatakan santunan yang bersifat pensiun.
Jadi apabila seorang tentara ataupun seorang polisi pensiun dan dia sudah melaksanakan tugasnya sampai pensiun, maka dia mendapatkan santunan pensiun. Nah, santunan ini bersifat berkala, seperti sebelumnya bulanan ataupun diberikan secara berkala. Untuk selanjutnya santunan nilai tunai asuransi. Nah, ini berbeda, teman-teman. Santunan nilai tunai asuransi ini diberikan biasanya kepada peserta tanpa hak pensiun. Jadi jika tanpa berkala itu maksudnya itu diberikan secara langsung. Jadi tidak ada pemberian per bulan. Jadi secara langsung santunan yang diberikan itu bisa kita katakan mungkin seperti kompensasi kalau dalam dunia kerja. Nah, itu untuk santunan nilai tunai asuransi. Jadi santunan tunai. Untuk selanjutnya santunan risiko kematian tentunya di sini. Dalam segi pekerjaan, setiap pekerja punya risiko kematian. Apalagi dalam segi pekerjaan yang berhubungan dengan aparat negara, tentunya risiko itu ada dan tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Santunan risiko kematian sendiri ini diberikan kepada pegawai ataupun kepada aparat yang masih aktif dan meninggal pada saat beliau dinas. Jadi aparat yang masih aktif dan meninggal pada saat beliau dinas, ataupun aparat yang masih aktif dan meninggal pada saat beliau masih aktif tersebut. Nah, jadi santunan ini diberikan. Yang selanjutnya santunan risiko kematian khusus. Nah, ini berbeda. Kalau tadi pada saat aparat itu masih aktif, santunan risiko kematian khusus diberikan kepada personil yang gugur pada saat bertugas. Itu di garis bawahi. Jadi aktif belum tentu bertugas, tapi kalau bertugas pasti aktif. Nah, itu dia. Jadi santunan ini diberikan pada saat bertugas. Misalnya ada beberapa kasus yang kita bisa lihat tentara yang ditugaskan ke Papua ataupun ke Timor Leste yang pada saat itu meninggal. Nah, dapat santunan ini yang akan mereka dapatkan. Bisa kita katakan santunan risiko kematian. Jadi yang memang mempunyai risiko kematian. Yang selanjutnya santunan biaya pemakaman. Dari namanya saja sudah jelas, tentunya santunan apabila terjadi pemakaman. Jadi pemakaman ini biasanya baik itu pemakaman sanak keluarga ataupun pemakaman tentunya keluarga ibu, istri, anak, ayah terus itu saja mungkin, Mak. Selanjutnya santunan cacat dinas karena dinas. Nah, di sini sedikit case sedikit berbeda dari yang lain. Nah, untuk santunan cacat dinas ini diberikan kepada personil yang melakukan akibat tindakan langsung dari lawan saat menjalankan tugas TNI. Ini bisa dikatakan misalnya nih, pada saat bertugas ternyata dia tertembak dan tangannya harus diamputasi. Itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya santunan cacat bukan karena dinas. Nah, ini berbeda. Kalau tadi karena dinas, kalau ini bukan karena dinas. Misalnya bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena infeksi dan lain-lain. Nah, selanjutnya santunan biaya pemakaman istri dan suami yang sudah meninggal, dan selanjutnya santunan biaya pemakaman anak, sama seperti yang sebelumnya masuk. Oke, itu untuk PT Asabri sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang DPPK ya, dana
DPPK itu kita katakan dana pensiun pemberi kerja. Nah, dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaat pasti dari program pensiun manfaat pasti. Jadi program pensiun manfaat pasti ini ataupun program pensiun iuran pasti ini diberikan oleh perusahaan untuk seluruh karyawannya. Nah, ini tentunya menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja untuk menyetorkan DPPK tersebut. Jadi DPPK ini bersifat wajib karena diatur dalam undang-undang. Tentunya dalam undang-undang sendiri DPPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. Jadi tentang dana pensiun pemberi kerja. Jadi ada dua. Untuk pendiriannya sendiri diatur dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Untuk dana pensiun pemberi kerjanya sendiri itu diatur di Nomor 76 Tahun 1992. Nah, untuk bentuk hukum dari dana pensiun ini atau dana pensiun yang bukan PT atau badan hukum, pendirinya atau perorangan dan mempekerjakan karyawan semata-mata untuk karyawan sendiri. Nah, dana pensiun ini hanya diberikan pada pemberi kerja yang bersifat pribadi, itu bisa kita katakan. Jadi bersifat pribadi, tidak bersifat organisasional. Untuk dana pensiun DPPK ini sendiri. Untuk selanjutnya dana pensiun lembaga keuangan, DPLK bisa kita katakan. Dana pensiun lembaga keuangan sendiri adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan, pekerja mandiri, maupun yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau karyawan asuransi yang bersangkutan. Jadi pendiri dana pensiun dana pensiun lembaga keuangan bertindak sebagai pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas investasi DPLK memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan oleh OJK sendiri. Jadi untuk DPLK sendiri ini didapatkan sistemnya kolektif dari tiap bulan ya, dan kemudian menjadi dana cadangan yang akan disimpan oleh perusahaan, yang akan disimpan oleh pemberi kerja sendiri ataupun dilakukan oleh pihak ketiga dari DPLK tersebut. Oke, selanjutnya dana pensiun program, BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ini diwajibkan bagi seluruh pemberi kerja yang berlatar belakang badan hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ini sebelumnya itu sudah banyak berganti nama, dari Jam Sostek, Askas, dan lain-lain ataupun. Jadi sebenarnya sama wadahnya, hanya saja di BPJS Ketenagakerjaan ini dia bersifat hanya BPJS saja. Jadi prinsipnya gotong royong, tidak ada laba, nirlaba, keterbukaan dan kehati-hatian, akuntabilitas
portabilitas kepesertaan bersifat wajib. Jadi kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh karyawan ataupun bagi seluruh pendiri kerja yang melaksanakan, istilahnya yang melaksanakan usaha lah. Jadi dia bersifat aktif. Untuk programnya sendiri itu ada beberapa dari program BPJS itu sendiri untuk ketenagakerjaan. Kita bisa lihat yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Tentunya jaminan kecelakaan kerja ini diberikan apabila ada terjadi kecelakaan. Jadi diberikan selama masih aktif. Ini jenisnya jaminan kecelakaan kerja. Yang selanjutnya jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini akan diberikan kepada karyawan ataupun kepada pekerja yang sudah melaksanakan sekitar 180 bulan bekerja dan membayarkan iuran. Nah, dikalikan saja Bapak Ibu, 180 bulan dikali berapa, dibagi 12, nah sekitar berapa tahun Ibu harus bekerja untuk mendapatkan hal ini. Nah, untuk selanjutnya jaminan pensiun itu tadi ya, jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini sendiri sama seperti jaminan hari tua. Tadi jaminan hari tua itu sendiri dapat dicairkan ketika dia sudah selesai bekerja dalam sebuah perusahaan. Sedangkan jaminan pensiun sendiri itu dapat dicairkan atau didapatkan ketika kita sudah bekerja 180 bulan dan situ aktif membayarkan dan dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi aktif bekerja selama hal tersebut baru mendapatkan hal ini. Yang selanjutnya jaminan kematian. Tentunya jaminan kematian ini dapatkan ketika kita masih aktif bekerja ataupun aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu diwajibkan bagi seluruh pemberi kerja untuk melaksanakan program ini. Tentunya itu menjadi sebuah kewajiban ya bagi pemberi kerja tersebut. Oke, untuk selanjutnya lembaga dana pensiun TNI Polri sendiri dapat dibedakan yang pasti dari lembaganya. Yang pertama lembaga usaha milik negara di bidang tabungan hari tua, dana pensiun, dan lembaga usaha milik negara di bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI Polri dan Departemen Kehakiman Departemen Pertahanan. Untuk ini sendiri untuk yang pertama tadi itu dilaksanakan di PNS, yang kedua itu dilaksanakan di PT Asabri. Nah, untuk jenis programnya manfaatnya pasti tentunya. Dasar hukumnya untuk dana pensiun Paspen sendiri itu dasar hukum nomor 11 tahun 1969, peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1981 dan Undang-Undang 43 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981. Untuk PT Asabri sendiri Undang-Undang nomor 11 tahun 1969, Undang-Undang nomor 6 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1978, Undang-Undang nomor 2 tahun 1988 dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1968 dan selanjutnya peraturan pemerintah nomor Undang-Undang nomor 67 tahun 1991 dan peraturan pemerintah nomor 44 dan 45 tahun 1971.
sifat pendiriannya bersifat wajib, sifat kepesertaannya bersifat sifat kepesertaannya yang PT Taspen sendiri itu untuk PNS, yang untuk TNI Polri itu PT Asabri, pendirinya negara dan ditanggung jawab oleh negara. Itu untuk perbedaannya. Selanjutnya untuk lembaga sendiri yang ada yang tadi, yang selanjutnya dari lembaga BPJS ataupun lembaga DPLK dan DPPK. Jadi untuk lembaga BPJS dari lembaga BPJS jenis programnya pasti dasar hukumnya nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Untuk peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2013 dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Nah, untuk sifatnya wajib bagi semua pekerja mulai dari 1 Juli 2015, kecuali yang sudah termasuk Taspen Asabri, dapat diaturkan di yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya wajib bagi pekerja sukarela, bagi pekerja mandiri. Jadi wajib bagi pekerja yang sukarela dan usaha mandiri, ini kita bisa katakan UMKM ya teman-teman. Untuk pendirinya negara, untuk penanggung resikonya negara dan pesertanya seluruh karyawan tentunya. Dan untuk contohnya itu dana pensiun BPJS. Untuk selanjutnya itu dana pensiun lembaga keuangan, itu jenis programnya iurannya pasti Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1992 dan sifat pendiriannya bersifat sukarela dan sifat kepesertaannya bersifat sukarela, pendirinya bank dan asuransi jiwa, dan penanggung resikonya pesertanya bagi umum yang merupakan karyawan dan pekerja mandiri. Contohnya DPLK Manulife, DPLK BNI, DPLK Bumi Putra dan DPLK Muamalat. Untuk selanjutnya itu DPPK. Untuk manfaatnya pasti dan iuran pasti, untuk diatur di Undang-Undang nomor 11 tahun 1992, peraturan pemerintah nomor 76 tahun 1992. Untuk sifatnya sukarela, untuk sifat kepesertaannya juga sukarela. Untuk pendirinya pemberi kerja dan penanggung resikonya pemberi kerja tersebut. Untuk pesertanya seluruh karyawan ataupun sebagian. Contohnya DPPK Telkom, PLN, Pertamina, Astra, Mandiri, Universitas Muhammadiyah, contohnya hal tersebut. Oke, teman-teman, itulah jenis-jenis dana pensiun yang diatur dari kita katakan dari berbagai lembaga yang aktif ataupun dari cara pengaturannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya harap ini dapat berguna bagi teman-teman semua, dan video ini saya harap dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, bye bye.